Ketika berada di Entekong, sempadan Malaysia Indonesia Terbeduk, proses kawalan COVID, sebelum pemeriksaan selanjutnya diminta untuk membersih tangan dahulu belum disemprot. Selepas cuci tangan, lepas ini akan disemprot. Kalau di Malaysia istilahnya nyah kuman. Ini adalah proses nyah kuman. Kalau di Indonesia dibilangnya apa, Pak? Semprot. Disinfeksi. Disinfeksi ya. Oh, udah. Disinfeksi nyah kuman. Disinfeksi ya. Balik. Ini antara contoh-contoh proses nyah kuman. Ini mau keluar kah masuk nih, Pak? Keluar ya? Keluar ke Malaysia? Karena musim pandemi COVID-19 ini, setiap lintas yang datang dari luar negeri, terutama kita di PLBN Entekong dari Malaysia, semuanya diwajibkan untuk cuci tangan menggunakan sabun. Tempatnya sudah kita sediakan. Selanjutnya melakukan desinfektan di situ. Setelah di situ kita lakukan wawancara sekalian pemeriksaan kayak seperti tensi, seperti itu. Setelah melakukan wawancara, baru kita lakukan rapid test di dalam. Ada ruangan tertentu. Setelah melakukan rapid test, kita wawancara lagi untuk alamat kira-kira di mana tujuan dia untuk kembali ke Indonesia, kampung halamannya di mana, seperti itu. Nah, setelah itu baru lanjut ke imigrasi. Seandainya nanti saat pemeriksaan kita temukan ada yang reaktif, pemeriksaan rapid testnya kita langsung rujuk ke rumah sakit. Untuk saat ini dari bulan Maret sampai dengan Juni sudah sekitar 16 orang, tapi untuk PCR-nya semuanya non-reaktif. 16. Jadi belum ada case selama ini. Berapa cost rapidnya, Pak? Seorang. Untuk pembiayaannya kita gratis, tanpa dipungut biaya, semuanya ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Oh, kalau tempoh kuarantinnya di Indonesia berapa hari itu, Pak? Kalau 14 hari itu sebenarnya untuk seluruh dunia juga 14 hari. Nah, jadi 14 hari setiap yang itu diwajibkan untuk mengkarantina. Jadi kita karantina diri di rumah selama 14 hari. Jadi kita infokan jangan kemana-mana dulu, jangan berinteraksi dengan tetangga-tetangga dulu. Jadi semuanya diwajibkan untuk karantina diri di rumah. Sehari yang masuk diperiksa berapa orang? Kadang berubah-ubah, kadang ada 50-an, tapi kadang juga ada yang 200-an, bahkan ada kadang 300-an lebih gitu. Nah, jadi dalam tempo Maret sampai Juni tuh. Maret sampai Juni ini yang kita periksa segini sekitar 8.780 orang. Mungkin kalau sampai hari ini mungkin udah ada 9.000-an. Karena kita tahu juga kan di Sarawak kan juga memperlakukan COVID-19 ini kan benar-benar juga kan mereka tidak boleh keluar rumah. Mereka seandainya itu kan didenda kalau tidak salah itu ya. Nah, jadi alhamdulillah juga buat kita. Ini kontrol kalau dia non-reaktif dilakukan oleh kontrolnya saja. Kalau dia positif, IgM sama IgG-nya itu muncul. Ada dua garis juga. Dua garis. Oke, Pak, sila nyatakan SOP dari Sarawak ke Indonesia dan dari Indonesia ke Sarawak. Untuk warga Indonesia yang ingin pergi ke Malaysia berkunjung, diwajibkan memiliki paspor yang masih berlaku dan disyaratkan dari pemerintahan Malaysia untuk melampirkan surat kesehatan yang mereka peroleh dari konsulat Malaysia yang ada di Indonesia. Dan untuk sebaliknya, untuk warga Malaysia atau negara asing yang ingin berkunjung ke Indonesia diwajibkan untuk melampirkan visa yang boleh untuk mengunjungi perwakilan Indonesia yang berada di negara asing tersebut.